Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Anissa Fitri, selaku anggota dari Divisi Pendidikan. Selain itu juga ada Arif Praditya, selaku Kepala Divisi dari Divisi Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Mbak Biba selaku Demisioner Madura Pintar. Sebelumnya dipersilakan Mbak Biba untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mujibat Rohma Al-Habibah, biasa dipanggil Biba. Asal saya dari Lamongan. Saya adalah demisioner dari BSU Madura Pintar sekaligus relawan 8 Madura Pintar. 2 periode saya ikut dalam organisasi BSU Madura Pintar. Pada periode pertama di tahun 2022-2023, saya diamanahi menjadi anggota Divisi Pendidikan. Dan di periode kedua pada tahun 2023-2024, saya diamanahi menjadi Wakil Ketua Umum BSO Madura Pintar. Baik Mbak Biba, terima kasih atas perkenalannya. Langsung dilanjut ke pertanyaan saja ya. Jadi pertanyaan pertama, saat Mbak Biba menjadi relawan di Madura Pintar, kira-kira pengalaman seperti apa nih yang Mbak Biba dapatkan ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar, Mbak? Oke, baik, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama mengikuti pengabdian di BSO Madura Pintar. Sebenarnya kalau ngomongin masalah pengalaman, tentu saja banyak sekali ya pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar. Pengalaman yang paling berkesan saat saya mengikuti pengabdian di Madura Pintar yaitu pengalaman ketika menjadi seorang pengajar atau guru. Karena saya bisa langsung terjun di kelas-kelas dan juga saya bisa langsung berinteraksi dengan siswa-siswanya. Jadi itu menurut saya pengalaman dan juga pembelajaran bagi saya sendiri. Apalagi selama di perkuliahan kan saya mengambil prodi PGSD. Jadi di pengabdian Madura Pintar itu sangat membantu saya sih untuk belajar menjadi calon guru yang baik dan yang menyenangkan. Tapi tidak hanya itu saja pengalaman yang saya dapatkan. Ada juga pengalaman lain, yaitu dapat mengasah skill dalam pengelolaan kelas, skill public speaking yang bagus. Karena itu menurut saya perlu dan juga dibutuhkan oleh guru-guru pada saat ini. Karena memang public speaking yang bagus kan sangat dibutuhkan ya untuk guru-guru saat ini. Nah, selain itu, rasa percaya diri saya saat berhadapan dengan siswa-siswa SD juga meningkat setelah mengikuti pengabdian di Madura Pintar. Yang awalnya saya itu malu-malu ya ketika berhadapan dengan siswa. Tapi setelah mengikuti rentetan pengabdian di Madura Pintar, akhirnya rasa percaya diri itu muncul gitu. Ya karena kan sebelum pengabdian kan kita ada acara pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan cara pembuatan media pembelajaran, yang mana media pembelajaran tersebut sangat membantu kita selama proses pembelajaran di waktu pengabdian. Lalu ada juga pelatihan micro teaching, yang mana dapat melatih kita dalam pengkondisian kelas. Misal cara membuat ice breaking yang bagus agar anak-anak itu tidak jenuh pada saat pembelajaran. Jadi di pengabdian Madura Pintar tidak hanya langsung dilepas begitu saja kan, akan tetapi semua relawan akan diberikan pelatihan sebagai bekal untuk terjun ke sekolah dasar tempat pengabdian. Nah, selain pengalaman di SD, ada juga pengalaman yang gak kalah penting yang saya dapatkan, Dek, yaitu pengalaman berorganisasi. Kan relawan bukan hanya satu orang saja ya, tapi ada banyak. Nah, hal tersebut bisa jadi pembelajaran bagi saya sendiri tentang bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman relawan, bagaimana cara menyikapi kita ketika terjadi perbedaan pendapat antara satu dan juga lainnya, dan juga bagaimana cara kita memberikan solusi ketika terjadi sebuah permasalahan. Nah, itu menurut saya menjadi sangat penting karena pada saat ini kan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke, mungkin itu tadi sedikit pengalaman yang dapat saya ceritakan selama mengikuti pengabdian di BSU Madura Pintar. Oke, pertanyaan kedua nih. Apakah ada kendala atau kesulitan yang Mbak Biba alami ketika melakukan pengabdian di Madura Pintar, Mbak?
Ya, untuk kendala dan juga kesulitan selama mengikuti pengabdian di Madura Pintar ya. Kalau bicara tentang kendala dan juga kesulitan itu, menurut saya memang berbeda-beda ya tiap individu karena tiap-tiap orang itu kan memiliki kesulitannya masing-masing. Tapi untuk kendala dan juga kesulitan yang saya alami selama mengikuti pengabdian di Madura Pintar itu, untuk pengabdian terakhir yang saya ikuti di tahun 2023, kebetulan saya masih menjadi wakil ketua umum. Jadi untuk kendala yang saya alami itu ketika sulit mencari SD untuk pengabdian. Nah, kan karena target dari Madura Pintar sendiri mencari SD yang berada di pelosok, tetapi juga yang sekiranya dekat dengan desa Telang atau dekat dengan kampus, karena agar relawan dan juga panitia itu mudah untuk menjangkaunya. Tapi dari masalah tersebut sudah bisa diatasi oleh BPH, Triple, dan juga panitia-panitia lainnya. Lalu di pengabdian di 2023, kebetulan saya juga menjadi SC konsumsi. Nah, saya bahas kendala di si konsumsi ya. Itu ada kendala minimnya kendaraan dari si konsumsi sendiri. Apalagi kan kalau konsumsi biasanya kita itu ambil makanan kan. Nah, biasanya dari si konsumsi itu pesennya di daerah deket-deket kampus. Karena kan harganya terjangkau ya kalau deket-deket kampus. Nah, itu jarak ambilnya itu kadang lumayan jauh dari SD tempat pengabdian. Apalagi kalau sekolah itu masuk-masuk desa gitu kan. Tapi kendala tersebut bukan kendala besar sih bagi si konsumsi karena kalau kendaraan kan bisa pinjam ke teman-teman lain yang membawa sepeda. Lalu di setiap acara kan mestinya terdapat kendala atau masalah internal organisasi ya. Misalnya kurang kerjasama dan juga kesadaran diri. Ya karena memang dalam sebuah organisasi kan banyak orang sehingga banyak pula pendapat yang muncul. Tapi memang kerjasama itu sangat dibutuhkan. Kerjasama antara anggota, antara CO, SC, dan juga Triple. Nah itu harus saling kerjasama, saling bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Kalau misal jadi ketua pelaksana ya harus menjalankan job desk sebagai ketua pelaksana dan juga lain sebagainya. Karena kalau memang tidak sesuai berjalan dengan job desk-nya, ya acara tersebut akan rancu. Oke Mbak, lanjut pertanyaan ketiga. Saat Mbak Biba mengikuti pengabdian ke sekolah-sekolah nih, pastinya Mbak Biba pernah menghadapi anak-anak yang jahil atau anak-anak yang hiperaktif sehingga membuat kondisi kelas menjadi ramai dan tidak terkondisikan. Nah, bagaimana caranya Mbak Biba mengatasi hal tersebut, Mbak? Oke, untuk yang ketiga, bagaimana cara menghadapi siswa yang jahil dan juga sangat aktif ya. Sebelumnya kan kita sudah tahu ya, siswa SD itu lagi di masa-masa pertumbuhan. Jadi rasa keingintahuannya itu sangat tinggi gitu. Jadi nggak heran kalau siswa SD itu kadang suka jahil, suka usil, dan sangat aktif. Karena memang mereka itu ingin tahu hal-hal yang bagi mereka itu masih asing. Nah, lalu gimana saya menyikapi agar anak-anak itu bisa fokus pada pembelajaran ketika di pengabdian? Nah, hal yang paling penting menurut saya itu libatkan siswa ke dalam pembelajaran. Nah, yang pertama biasanya yang saya lakukan itu saya akan mengalihkan perhatian mereka dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Misal, saya membawa alat peraga, media papan kreasi, atau tunjukkan saja PowerPoint dan video melalui laptop yang disambungkan ke proyektor. Nah, dengan upaya itu tadi, biasanya kan siswa akhirnya pengen tahu ya apa yang sudah saya bawa. Nah, akhirnya siswa bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak monoton. Nah, kan kalau siswa SD itu kan rasa bosannya itu kadang cepet banget bosan. Jadi ketika guru menggunakan metode ceramah terus-menerus, itu siswa itu bosan karena mereka mendengarkan semua. Karena secara tidak langsung siswa itu tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Nah, jadi cara agar siswa dapat terlibat dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan variasi model-model pembelajaran. Kan sekarang sudah banyak ya variasi model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa.
Terus yang kedua, pembelajaran itu bisa diselingi dengan ice breaking. Nah, kenapa kok pakai ice breaking? Karena biar siswa itu nggak gampang bosen. Sesekali dalam pembelajaran diselingi dengan ice breaking. Misalnya kita ajak bermain, menjawab pertanyaan, atau bernyanyi-bernyanyi dulu, agar mereka itu semangat kembali gitu. Jadi nggak monoton tentang pelajaran terus gitu. Jadi kita selingi dengan ice breaking. Terus yang ketiga, biasanya itu saya akan memberi apresiasi. Karena kan sifat anak-anak itu kadang suka mendapatkan pujian ya. Nah, jadi ketika anak-anak itu mendapatkan apresiasi, biasanya mereka itu semangat untuk belajar lagi. Nah, untuk apresiasinya sendiri, kadang saya lakukan dengan sederhana saja. Misalnya, ketika saya memberi pertanyaan, lalu ada anak yang bisa menjawab dengan benar. Lalu saya berikan apresiasi berupa tepuk good job. Nah gitu, jadi nanti kalau ada yang bisa jawab, nanti teman-temannya tepuk good job untuk dia. Atau saya kasih bintang. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, terus kalau bisa saya kasih bintang. Nanti di akhir pembelajaran, bintang siapa yang terbanyak, nanti saya beri hadiah kecil, misal buku tulis atau alat-alat tulis yang lain. Nah itu menurut saya dengan memberikan apresiasi itu bisa meningkatkan mereka untuk semangat belajar gitu. Lalu yang terakhir, jika siswa itu masih belum bisa dikondisikan atau masih rame sendiri, ya kita berikan teguran secara halus. Karena kan kita kan menghadapi siswa-siswa SD ya, anak-anak kecil gitu. Jadi jangan main pukul atau membentak secara keras. Kita peringati saja mereka secara halus. Misalnya ya, ada anak yang rame gitu. Lalu kita samperin aja dia, kita deketin. Lalu kita tanya, kenapa kamu rame sendiri? Atau dengan pertanyaan-pertanyaan halus lainnya. Atau misalnya, kadang itu saya suka memberi peringatan secara nonverbal. Contohnya apa? Biasanya saya lakukan dengan tangan telunjuk saya di bibir. Saya bilang, ayo jangan rame-rame, dengarkan ibu ya, gitu. Nah, atau dengan jari-jari saya membentuk simbol stop atau simbol diam, gitu. Nah, kalau misal anak-anak itu masih rame saja, nah itu baru saya menaikkan nada, tapi saya lakukan ice breaking. Ice breaking apa? Ice breaking tepuk diam. Nah, jadi setelah tepuk diam, nanti anak-anak itu akan diam. Lalu pembelajaran bisa dilanjutkan gitu. Oke Mbak, pertanyaan keempat, apakah ada perubahan yang Mbak Biba alami atau yang Mbak Biba rasakan sebelum dan sesudah menjadi relawan pendidikan nih Mbak? Oke, selanjutnya perubahan apa yang saya rasakan setelah menjadi relawan pendidikan? Oke. Untuk perubahan pada saya, ya mestinya tentu ada. Karena sebelum saya menjadi relawan dan juga sesudah menjadi seorang relawan, baik perubahan secara sosial, kedisiplinan, dan tanggung jawab, itu mestinya ada. Apalagi perasaan percaya diri saya semakin meningkat, yang awalnya kadang takut untuk menghadapi siswa, malu-malu gitu. Tapi setelah saya menjadi relawan pendidikan dan juga mengikuti pengabdian di BSO Madura Pintar, rasa percaya diri saya itu langsung naik gitu. Jadi nggak malu-malu lagi. Terus setelah menjadi relawan itu perubahan saya bisa mengetahui macam-macam media pembelajaran dan juga membuat ice breaking yang bagus untuk anak-anak. Lalu perubahan juga ada tentang sikap kemanusiaan dan juga sikap peduli terhadap sesama. Jadi kan selama di pengabdian kan kita mengenal di lingkungan masyarakat ya. Jadi kita bisa mengenal masyarakat sekitar dan juga mengetahui keadaan-keadaan di sana, keadaan yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Nah, itu menjadi pelajaran sendiri bagi saya untuk tetap bersyukur dengan keadaan yang saya jalani. Jadi memang perubahan-perubahan tersebut mengarah ke hal-hal yang lebih baik dan juga lebih membuat saya bersyukur terhadap kehidupan yang sudah saya jalani. Oke, baik Mbak. Next ke pertanyaan terakhir. Apa kesan selama Mbak Biba menjadi relawan dan pesan untuk relawan pendidikan ke depannya nih Mbak? Ya, selanjutnya kesan dan pesan menjadi seorang relawan ya. Yang pertama,
Kesan menjadi relawan di Madura Pintar. Sebenarnya kesan yang saya dapatkan selama menjadi seorang relawan di Madura Pintar itu, semua kegiatan yang sudah saya jalani bersama di Madura Pintar adalah kesan yang sangat indah menurut saya. Karena saya itu sudah merasa bahwa Mapin itu sudah menjadi keluarga kedua saya selama di perantauan. Kadang sekarang itu masih suka kangen gitu dengan rapat-rapatnya, dengan kegiatan-kegiatannya, dengan anak-anaknya gitu. Karena menurut saya itu sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Karena menjadi relawan Madura Pintar, saya sudah belajar banyak hal. Belajar menjadi seorang calon pendidik yang baik, dan juga Mapin banyak memberikan pelajaran sendiri bagi saya. Bahwasanya menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang sangat mulia. Karena mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika menjadi seorang guru itu ada kayak rasa senang tersendiri gitu. Ketika melihat anak didik kita itu akhirnya menunjukkan peningkatan. Misalnya bisa membaca, bisa menulis, dan peningkatan-peningkatan yang lainnya gitu. Nah, untuk pesan bagi relawan pendidikan sendiri, jangan pernah lelah menjadi seorang relawan. Memang relawan tidak pernah digaji, tetapi menjadi seorang relawan itu adalah panggilan dari hati. Karena mereka melakukan tugas mulia tanpa ada rasa pamrih, karena membantu sesama adalah tujuan utama menjadi seorang relawan yang sejati. Jadi kita harus terus belajar, berkarya, dan juga berinovasi. Karena tidak semua orang mau memilih menjadi seorang relawan, tetapi ketika kita menjadi seorang relawan, berarti kita adalah orang-orang yang terpilih. Oke, terima kasih Mbak Biba, terima kasih atas ceritanya yang luar biasa. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua sebagai relawan-relawan pendidikan. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau sharing-sharing ke kita semua. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.